Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doa ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, untuk memasuki pembelajaran ibu akan memberikan gambar yang akan kalian analisis. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Saya, Bu. Iya, kepada kamu? Bukan dokumen, Bu. Iya. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, itu termasuk apa? Perpindahan dokumen fisik ke dokumen elektronik, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang gambar yang pertama itu arsip yang berserakan. Dikarenakan arsipnya tidak teratur, maka menimbulkan dampak atau masalah terhadap sulitnya kembalinya penemuan arsip. Di sini maka kita akan memberikan solusi di mana untuk gambar yang kedua, solusinya itu dengan melakukan proses alih media ke arsip elektronik. Di sini yang dinamakan proses alih media arsip tujuan utamanya itu dilakukannya alih media adalah agar pelestarian setiap arsip itu terjamin. Di samping itu, tujuan lainnya adalah dengan teknologi alih media yang semakin canggih akan mengakses terhadap arsip yang telah dialih mediakan dapat lebih mudah, cepat apabila dilakukan penemuannya kembali. Dengan gambar yang udah ibu tadi terangkan, maka kita akan memasuki pembahasannya, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan arsip elektronik. Di sini apa sih arsip elektronik itu? Ya, di sini bisa dikatakan sebagai arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari arsip konvensional dari lembaran kertas menjadi arsip elektronik atau bersifat digital melalui proses alih media. Dan dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa arsip elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal, atau sejenisnya yang dapat disimpulkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Selanjutnya, menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman autentikasi arsip elektronik, di mana arsip elektronik adalah yang diciptakan atau dibuat, diterima, dan disimpan dalam format elektronik. Seperti itu ya anak-anak ibu ya. Baik, mengenai arsip elektronik yang ibu jelaskan, ada yang bisa menyimpulkan apa itu sih arsip elektronik? Saya, Bu. Iya, kepada kamu, silakan. Jadi, arsip elektronik itu sebuah informasi yang berupa dokumen elektronik dan dapat mempermudah menemukan kembali file. Iya, benar sekali ya. Jadi dapat ibu simpulkan bahwa arsip elektronik merupakan kumpulan informasi yang diberikan atau direkam menggunakan teknologi komputer sebagai dokumen elektronik yang dapat dilihat dan digunakan kembali apabila dibutuhkan. Sedangkan pengelolaan arsip elektronik yang disingkat dengan PAI adalah proses pengendalian arsip elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pembuatan penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengelolaan, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya ada manfaat dari pengelolaan arsip elektronik. Di sini menurut Sugiarto dan Wahyuno,
tahun 2005 menyatakan bahwa dengan menggunakan media elektronik diharapkan akan mampu membantu pihak pengelola arsip untuk dapat mengelola dokumen dengan lebih baik sehingga lebih efektif. Di sini ada manfaatnya, ada beberapa. Yang pertama itu ada menghemat tempat, arsip lebih cepat ditemukan, dokumen tidak mudah rusak, mudah dalam perbaikan data, mudah untuk berbagi arsip, meningkatkan pelayanan umum, dan mengindeks lebih fleksibel dan mudah dimodifikasi. Baik, selanjutnya itu ada proses penciptaan arsip dalam dilakukannya dengan dua cara. Yang pertama itu ada penciptaan secara elektronik atau otomasi. Yang kedua adalah penciptaan arsip dengan cara transformasi digital. Untuk yang pertama, di mana penciptaan arsip secara elektronik atau otomasi adalah menciptakan arsip elektronik dengan menggunakan alat yang bersifat elektronik seperti kamera, digital, perekam suara, dan khususnya komputer. Untuk penciptaan arsip dengan cara transformasi digital, di sini dapat dijelaskan bahwa proses penciptaan arsip dengan transformasi digital sering disebut dengan proses digitalisasi. Digitalisasi ini mempunyai arti secara umum adalah proses penciptaan arsip elektronik dari arsip konvensional dengan tujuan untuk melindungi arsip konvensional dari kerusakan secara fisik. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan arsip elektronik. Yang pertama, untuk kelebihan dari arsip elektronik ini, terdapatnya salinan arsip dalam bentuk elektronik. Yang kedua, terjaminnya terekamnya informasi yang terkandung dalam lembaran arsip. Yang ketiga, kemudahan akses terhadap arsip elektronik. Yang keempat, penyajian informasi yang terekam dalam arsip elektronik. Yang kelima, keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan sebagai fasilitas bercangkup arsip vital. Sedangkan kekurangannya ada 3, di mana yang pertama adanya peluang untuk memanipulasi file atau menciptakan, menyimpan, modifikasi, atau menghapus dengan segala cara. Yang kedua, kesulitan untuk berbagi file karena format file, ketersediaannya jaringan maupun akses untuk berbagi file dengan yang lain. Yang ketiga, kemungkinan rusaknya file saat tanpa adanya identifikasi terlebih dahulu, misalnya server terserang oleh virus, terhapusnya data secara permanen karena tidak sengaja. Selanjutnya ada proses penciptaan arsip konvensional ke arsip elektronik. Yang pertama, ada tahapnya pemilihan, di mana pemilihan berdasarkan waktu, berarti arsip dipilih berdasarkan pada waktu pengelolaan arsip, di mana pemilihan terhadap berdasarkan kegunaan, berarti arsip dipilih berdasarkan seberapa sering singkat penggunaan arsip. Untuk yang kedua, di mana tahap pemindahan arsip, di mana arsip setelah dipilih, kemudian tahap berikutnya dilakukannya pemindahan arsip. Pada prinsipnya, pemindahan arsip hanya dapat dilakukan 2 kali saja ya anak-anak, sehingga proses pemindahan dilakukan dengan cermat, tepat, dan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan master arsip elektronik. Dan yang ketiga, adanya tahap penyesuaian nama file, di mana salah satu nama umumnya adalah scans atau dengan XXS adalah nomor urut pemindahan. Nama file tersebut tidak mencerminkan isi dari arsip. Selanjutnya ada yang keempat, di mana tahap pendaftaran. Pada tahap pendaftaran ini dicantumkan juga informasi-informasi tentang nomor urut arsip yang disesuaikan dengan nomor urut arsip pada daftar pertelaan arsip DPA atau deskripsi arsip yang sama dengan deskripsi arsip pada DPA. Dan yang terakhir ada tahap pembuatan berita acara, di mana dalam tahap ini adalah pembuatan berita secara proses digitalisasi dari arsip konvensional ke dalam arsip elektronik. Pada tahap ini anak-anak mencantumkan penanggung jawab pelaksanaan dan delegisasi dari pejabat berwenang, jenis perangkat keras yang digunakan, detail, dan jenis komputer yang digunakan. Selanjutnya anak-anak di sini ada jenis umum dari arsip elektronik. Yang pertama ada aplikasi perkantoran.
Dokumen yang dibuat dengan menggunakan aplikasi perkantoran ini atau perangkat lunak lainnya seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Yang kedua ada arsip rekaman suara, di mana arsip rekaman suara atau audio yaitu kaset, CD, flash disk, dan hard disk. Yang ketiga ada arsip rekaman gambar, di mana arsip rekaman gambar ini contohnya foto, media pembuatan, dan penyimpanan menggunakan CD, DVD, flash disk, dan scanner. Dan yang keempat ada arsip rekaman audio visual, di mana arsip rekaman suara dan gambar contohnya seperti peralatan untuk membuat dan menyimpan arsip audio digital seperti DVD dan CD. Seperti itu. Selanjutnya ada proses pengelolaan arsip elektronik. Jadi proses pengelolaan arsip elektronik meliputi yang pertama, penciptaan, di mana penyimpanan, pengiriman, dan temu balik. Yang kedua, kaptur dan registrasi. Yang ketiga, klasifikasi arsip, dan yang keempat adalah klasifikasi keamanan dan akses. Yang kelima, identifikasi penyusutan arsip. Yang keenam, penyimpanan penggunaan dan penyusuran arsip aktif dan inaktif. Dan yang ketujuh, penyusutan arsip. Yang kedelapan, penyimpanan dan preservasi arsip statis untuk lembaga kearsipan. Dan yang kesembilan, kontrol pengelolaan zona arsip statis oleh lembaga kearsipan penggunaan arsip statis. Begitu ya anak-anak ibu semuanya. Iya, Bu. Baik, sekian dari pemaparan hari ini mengenai pengelolaan arsip elektronik. Untuk anak-anak ibu yang ingin bertanya, ibu silahkan ya. Saya, Bu. Baik, kepada kamu. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Jadi, apa alasan perlunya penanganan arsip secara elektronik, Bu? Jadi alasannya yang pertama, karena perkembangan kehidupan saat ini berada dalam lingkungan teknologi. Misalnya, kartu-kartu identitas, berkode untuk bertransaksi seperti ATM atau perpustakaan, kereta api, dan pesawat. Yang kedua, pertumbuhan volume arsip dalam organisasi lembaga juga semakin tinggi, sehingga membutuhkan banyak tempat. Dan yang ketiga ada jenis teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai dan staf semakin bervariasi. Misalnya word processing, text retrieval, email, basis data. Jadi begitu ya anak-anak alasannya mengapa perlunya penanganan arsip elektronik. Ada lagi yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Mengapa penyimpanan arsip elektronik lebih menghemat tempat jika dibandingkan dengan kearsipan konvensional? Baik sekali ya, dikarenakan di sini pada sistem arsip elektronik sudah memanfaatkan komputer, hard disk, FD, dan sebagainya dalam penyimpanannya. Tidak lagi menggunakan lemari-lemari yang besar dan memakan tempat. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, mari kita lihat tayangan video berikut ini yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini ya. Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia kearsipan yang selama ini hanya pada kertas-kertas lusuh dan berbau menyengat, kini juga tak ketinggalan telah memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mengolah, mengakses, dan penyebaran serta pelestarian arsip disajikan dan diakses melalui media elektronik. Sehingga arsip-arsip yang dulunya hanya dapat dilihat dan dibaca pada pusat-pusat arsip, kini dapat diakses secara online, dan bahkan layanannya telah mengarah pada sistem layanan otomasi. Proses penciptaan arsip elektronik. Proses penciptaan arsip dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Penciptaan secara elektronik atau otomasi.
Penciptaan secara elektronik atau otomasi adalah menciptakan arsip elektronik dengan menggunakan alat yang bersifat elektronik, seperti audio, rekam video, dan khususnya komputer. 2. Penciptaan arsip dengan cara transformasi digital. Proses penciptaan arsip dengan transformasi digital sering disebut proses digitalisasi, di mana digitalisasi mempunyai arti secara umum adalah proses penciptaan arsip elektronik dari arsip konvensional dengan tujuan untuk melindungi arsip konvensional dari kerusakan secara fisik. Proses penciptaan arsip elektronik memerlukan peralatan yang handal dan ruang simpan yang besar. Baik anak-anak, setelah melihat tayangan video, coba berikan tanggapan kalian mengenai pengelolaan arsip secara elektronik. Saya, Bu, Ya, bahwasanya dalam proses penciptaan arsip konsep konvensional ke arsip elektronik memiliki 5 tahapan, Bu. ya. Yang pertama, tahap pemilihan, kedua, tahap pemindaian arsip, ketiga, tahap penyesuaian nama file, keempat, tahap pendaftaran, dan kelima, tahap pembuatan berita acara. Baik sekali jawabannya. Ada yang bisa jelaskan apa saja yang harus diperhatikan dalam tahapan pemilihan? Saya, Bu, Ya, tahap pemilihan. Dalam tahap pemilihan ini perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain adalah waktu, kegunaan, informasi, dan penyelamatan. Pemilihan berdasarkan waktu, berarti arsip dipilih berdasarkan pada waktu pengolahan arsip. Pemilihan berdasarkan kegunaan, berarti arsip dipilih berdasarkan seberapa sering tingkat penggunaan arsip. Pemilihan berdasarkan pemilihan mempertimbangkan isi kandungan informasi arsip. iya baik sekali. Jadi dapat Ibu simpulkan mengenai pertemuan hari ini bahwa arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan atau dibuat dan diterima dalam format elektronik atau arsip hasil ahli media. Manfaat dari penggunaan arsip ini untuk mempermudah kegiatan operasional karena mudah ditemukan sehingga tidak makan banyak waktu. Proses penciptaan arsip dialihkan dan dilakukan dengan penciptaan secara otomasi dan secara transformasi digital. Baik, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam